Injil hari ini diambil dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua orang anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian Injil pada hari ini.
Anak-anak, sekarang kita akan melihat peragaan dari Injil ini yang akan dibawakan oleh kakak-kakak kalian. Kalian simak dengan baik ya. Aduh, ini berantakan. Mana aku mau masak lagi ini, sayur ditinggal. Aku minta tolong saja sama Vina. Vina. Ya, Ma. Vin, sini Vin. Kenapa, Ma? Bantu Mama nih Vin, lihat ini berantakan ini tuh, lihat. Alat-alat tulis ini di meja. Mama mau masak nih soalnya. Oke, Ya, Ma. jangan Ya, lupa Ma. ya Vin. Iya, Ma. Kerjakan ya. Oke, Ma. Oke, Mami ke itu dulu ya, ke dapur dulu. Ya. Mana dulu ya yang mau dirapihin? Ada kerjaan lagi. Ada telepon masuk. Ya, halo. Loh, kok masih berantakan? Gimana ini? Dari tadi ditinggal. Vina, apa gak beresin gitu? Tadi bilang iya, tapi kok gak beresin ya? Waduh, aku minta tolong lagi deh sama Eli deh. Li, Eli. Iya, bentar, Ma. Bentar. Main HP aja. Eli, berhenti dulu. Iya, kenapa, Ma? Ini sebentar lagi. Ini bantu beresin ya. Ih, kan aku lagi main. Sebentar aja, kan kalau main bisa diberhentiin, di pause dulu dong. Iya deh, iya, Ma, iya. Udah ya, Mama Iya. tinggal dulu ya. Mama Ya. beres-beres di belakang ya. Iya, Ma. Kerjakan ya dengan baik ya. Iya. Tinggal dikit lagi aku menang. Tapi kalau main kan bisa nanti kata Mama. Ya udah deh, aku mau beresin dulu. Tantangan sekali. Hmm. Aku harus beresin. Tadi Mama suruh aku beresin. Sekarang kita beresin ya. Tuh kan, kalau udah selesai aku bisa main lagi. Yeay. Udah selesai. Yeay, jatuh. Yuk, kita main lagi. Ayo. Dah. Halo anak-anak Bina Iman Paroki Santo Mikael. Hari ini kalian tadi lihat tayangan ada 2 orang anak. Cerita firman Tuhan hari ini mirip dengan tadi yang sudah ditayangkan ya. Dalam firman Tuhan Matius 21 ayat 26 sampai 32. Di sini ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak itu, anak yang pertama mengatakan baik akan melakukan, tetapi kenyataannya tidak melakukan. Sementara anak yang kedua mengatakan tidak mau, tapi anak kedua ini melakukan apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Ya, dalam cerita perumpamaan tentang 2 orang anak ini kita belajar anak-anak ya. Kita belajar apa kita hari ini? Tadi dari drama kalian lihat ibunya sibuk membereskan kerjaan di dapur. Sementara ibunya melihat berantakan mejanya. Apa yang harus kita lakukan nih? Betul, seharusnya anak-anak membantu ibu, meringankan tugas ibu kalian agar kalian membereskan dapur. Jadi dari drama tadi yang dibawakan oleh kakak-kakak kalian, anak mana yang melakukan? Ya, anak yang kedua. Anak yang kedua melakukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Kita juga mau belajar anak-anak. Jadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua kalian. Orang tua adalah wakil dari Tuhan sendiri. Ya,
Tuhan memberikan papa, mama, atau keluargamu itu sebagai wakil dari Tuhan Yesus sendiri. Ya, jadi kalian harus belajar mendengarkan apa yang dikatakan oleh papa, oleh mama, guru-guru. Terlebih lagi kita belajar firman Tuhan, ya. Firman Tuhan hari ini bukan hanya didengar, tapi dilakukan dengan baik. Jadilah pelaku firman. Kalau anak-anak bisa melakukan, maka anak-anak menjadi anak yang menyenangkan hati papa, mama, keluarga, atau menyenangkan hati Tuhan sendiri. Ya, anak-anak, jadi kesimpulan kita hari ini, kita mau belajar melakukan apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Bukan hanya mendengar, tapi melakukan. Kalian bisa melakukan apa yang dikatakan orang tua kalian? Pasti kalian bisa, karena kalian anak-anak yang hebat, ya. Lakukan segala sesuatu dengan senang hati. Jangan terpaksa, apalagi sambil ngomel-ngomel, itu tidak baik. Tuhan senang anak-anak yang melakukan segalanya dengan senyum, dengan ikhlas. Kalian pasti bisa jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati siapapun juga. Oke? Yuk anak-anak, firman Tuhan sampai di sini. Kalian minta dalam doa, berdoa terus, minta tolong Tuhan agar Tuhan boleh membantu aku menjadi anak-anak yang melakukan, bukan hanya mendengar firman Tuhan. Sampai di sini dulu ya anak-anak, firman Tuhan hari ini. Jadilah pelaku firman Tuhan. Amin. Ya anak-anak ya, tadi sudah melihat drama ya yang dibawakan oleh guru-guru kalian ya. Nah, tentang bahan hari ini nih. Sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalannya. Ya, siap? Ayat hafalannya dari Yakobus ya 1 ayat 22. Ya, sekali lagi. Yakobus 1 ayat 22. Bunyinya, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sekali lagi ya, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Ya, anak-anak, itu ayat hafalan minggu ini. Tolong dihafalkan ya. Ya, anak-anak, nah kegiatan hari ini ya karena berhubungan dengan firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini dari Matius 21 ayat 28 sampai 32 ya. Apa? Coba, gak susah-susah. Ibu hanya minta tolong kalian lakukan apa yang ada pada firman tersebut ya, yaitu contoh nih kelas 3 sampai kelas 6. Bantu mamanya lagi sibuk masak. Nah, apa yang bisa dibantu? Cuci piring, nyapu ngepel kamar kalian sendiri. Ya, kan kalian di rumah. Ya, jangan lupa di video, minta mamanya videokan atau papanya videokan ya. Bagi anak-anak TK sampai kelas 2 juga sama bisa bantu. Contoh nih, kalian habis makan ya. Wah, habis makan terus piringnya dikemanakan? Wah, jangan. Kalau kamu simpan di meja, kan mamanya masih harus beres-beres lagi. Mamanya masih punya tugas yang banyak. Coba bantu mamanya. Piring, sendok, ataupun gelas yang kamu pakai, ataupun mangkuk yang kamu pakai, kamu letakkan di tempat cucian. Nah, itu juga divideokan ya. Bagi anak-anak TK sampai kelas 2 yang sudah bisa cuci piring sendiri nih. Wah, cuci piring, tapi hati-hati jangan sampai banyak sabunnya ya. Nah, cuci piring sendiri juga bisa sambil divideokan. Kirim ke sini ya. Nanti ibu akan
share, Ibu akan bagikan di channel ini ya. Ya, Ibu tunggu loh. Anak kelas TK juga nggak kalah sama anak kelas besar. Sip? Oke, sekarang kita mau tutup dengan doa ya. Yuk, lipat tangan, duduk yang manis ya. Tutup matanya. Kita mau hadirkan Tuhan di sini untuk bersama-sama mendengarkan apa yang kita butuhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah berikan kami firman-Mu yang begitu indah. Tuhan, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Bantu kami anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, supaya kami boleh melakukan firman Tuhan dalam keluarga kami, membantu orang tua kami. Dan kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semua, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, sehingga kami boleh tetap bertemu pada hari Minggu depan dalam Dia Online. Terima kasih Tuhan. Doa yang singkat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena Engkaulah pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak, dadah. Anak-anak yang terkasih, anak-anak Bina Iman dari Paroki Santo Michael Waringin, di mana saja, di rumahnya masing-masing, marilah kita bersama-sama memohon berkat Tuhan bagi kita semua. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, anak-anak yang terkasih dimanapun berada, di rumah masing-masing, beserta orang tua, keluarganya, dalam perjalanan hidupnya, di hari-hari yang akan datang senantiasa dilindungi, dibimbing, serta diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat siang semuanya, salam sehat dan juga sejahtera.